Gatsby. Gue baru tau kalau Gatsby itu adalah lokal produk dari Indonesia. Dan kalau lo lihat di belakangnya tuh, lo bisa lihat tuh Indonesia ya. 21. Mineral. Oh ini rasanya di Malaysia juga banyak ini. Shizli Mineral sebenarnya adalah diluncurkan pertama kali di tahun 2016 dan diproduksi di Sukabumi, Makassar, dan Pasuruan. Kali ini kami akan melihat fenomena bahasa Indonesia dengan sudut pandang yang amat berbeda. Semua orang Indonesia tahu bahwa bahasa Indonesia lahir dari Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia adalah bahasa perjuangan yang bisa menyatukan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia juga menjadi bahasa kebangsaan dan bahasa resmi negara yang dicantumkan amat kukuh dalam konstitusi. Lalu, bahasa Indonesia kini menuju sebagai bahasa internasional. Semua orang pun paham mengenai kehebatan bahasa Indonesia, yang sanggup menjadi alat komunikasi seluruh suku di Indonesia, mulai dari Sabang hingga Merauke. Tapi kami akan melihat bahasa Indonesia bukan sekedar sebagai simbol budaya dan peradaban Indonesia, tapi lebih dari itu. Bahasa Indonesia yang dilahirkan dan diciptakan dari bahan dasar bahasa Melayu, telah menjadi brand dan produk modern, seperti halnya produk ekonomi. Karena itu, bahasa Indonesia juga jadi sumber kemakmuran bangsa. Jadi bahasa Indonesia adalah brand yang super, brand yang hebat milik bangsa Indonesia, bukan milik Malaysia atau negara lain. Tentu saja, bahasa Indonesia adalah milik kaum Melayu, tapi kaum Melayu Indonesia, dan bukan kaum Melayu Malaysia, bukan pula milik Melayu palsu di sana. Kaum Melayu Malaysia kalau ingin mengembangkan brand bahasa Melayu, silakan saja, walaupun bahasa Melayu sebenarnya juga berasal dari Indonesia. Tapi, bagi bangsa Indonesia, brand kami adalah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia sengaja dibuat untuk disesuaikan dengan pasar dan selera bangsa Indonesia, yang terdiri dari banyak suku. Dan ternyata, bahasa Indonesia laris manis dan amat disukai oleh bangsa Indonesia. Orang Indonesia tidak suka bahasa Belanda, karena bahasa penjajah. Orang Indonesia tidak terlalu mengagung-agungkan bahasa Inggris, walau bahasa Inggris tetap dianggap penting. Karena, sudut pandang kami adalah bahasa Indonesia sebagai sebuah brand besar, maka bahasa Indonesia juga memberikan keuntungan ekonomi, sama halnya dengan brand dagang atau ekonomi. Banyak karya sastra atau novel yang lahir dari bahasa Indonesia. Banyak media yang lahir dari bahasa Indonesia. Banyak YouTuber yang kaya dengan modal bahasa Indonesia. Bahkan seluruh kegiatan ekonomi di Indonesia dikomunikasikan dengan bahasa Indonesia. Bahasa bisnis kami adalah bahasa Indonesia, bukan Inggris. Pasar Indonesia yang besar dan luas, jumlah penduduk Indonesia yang besar, menyebabkan bahasa Indonesia pun jadi fenomenal dan besar. Hal inilah yang menyebabkan kaum Melayu Malaysia mungkin iri hati, kemudian berusaha menciptakan ilusi ala Melayu. Kaum Melayu bermimpi bisa menguasai Nusantara dengan brand Melayu atau merek kemelayuan. Nyatanya, upaya itu gagal, karena brand Indonesia memang jauh lebih hebat ketimbang brand yang bersifat kesukuan. Itulah keuntungan negara dan bangsa yang besar. Banyak produk bangsa yang bisa diciptakan, asalkan kita kreatif dan pintar membaca peluang. Pasar yang luas tersedia, kita tinggal memanfaatkan peluang di Indonesia. Pasar yang luas itu tidak dimiliki oleh negara seperti Malaysia, karena itu mereka berusaha menebarkan slogan serumpan-serumpun, biar tampak besar, dan ingin memiliki pasar luas. Tapi merek Melayu Malaysia akan tetap layu dan tak laku, kalah dengan brand besar Indonesia. Tanda-tanda Indonesia akan jadi bangsa besar sekaligus kuat, belakangan semakin tampak, semakin banyak mereka lokal yang menjadi raja di Indonesia sendiri, karena pasar Indonesia amat luas. Dan akhirnya, produk itu bisa merambah ke luar negeri. Selanjutnya kita simak video reaksi berikut. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas produk bangsa Indonesia. Bagi kami, bahasa Indonesia adalah produk besar bangsa Indonesia dengan memanfaatkan jumlah penduduk Indonesia yang besar. Karena bahasa Indonesia memang diciptakan oleh bangsa Indonesia. Nah, belakangan ini semakin banyak produk bangsa Indonesia yang berjaya. Pasar Indonesia yang luas karena jumlah penduduk yang besar adalah kunci keberhasilannya. Hal itu sudah dibuktikan dengan keberhasilan sejumlah BUMN di dunia perbankan dan infrastruktur.
Dengan memanfaatkan potensi pasar di dalam negeri pun, sebetulnya kita bisa menjadi bangsa yang hebat. Potensi ini tidak dimiliki oleh banyak negara. Mari kita simak video berikut. Indonesia di Filipina. Yang pertama ini Gatsby. Gue baru tau kalau Gatsby itu adalah lokal produk dari Indonesia. Dan kalau lo lihat di belakangnya tuh, lo bisa lihat tuh Indonesia ya. Dan ini ada banyak banget di sini. Wow. Next ada Ellipse. Ini gue juga kaget. Ellipse ini ternyata produk Indonesia ya. Tuh tulisannya ada Indonesianya. Kelihatan ya, Kino Indonesia Tbk. Dan ini tuh ada banyak di sini, lihat. Wow, proud. BTW ada Gatsby lagi di sini. And next ini yang paling obvious, banyak banget Pond's, dan gue baru tau kalau Pond's ternyata lokal produk Indo. Gue kaget waktu gue lihat lawan 99% kuman ini kan bahasa Indonesia. Terus gue lihat belakangnya, yes, bener dari Indonesia tuh, Unilever Indonesia. Wow, Cikarang Bekasi. Dan ini ada banyak banget ya. Mulai micellar water, facial wash, jerawat, lalala. Dan ini gue ketemu lagi Milkita guys. Dan dari Indonesia Milkita. Wow, I'm so proud. Nih banyak banget produk Indonesia di Filipina. And then the last one Yupi. Juga dari Indonesia, dari Bogor. Dari berita ini kita bisa lihat bahwa industrialisasi Indonesia sudah hampir menyentuh level Tiongkok, yang mana produk-produknya sudah merambah ke berbagai negara. Kita doakan semoga saja ke depannya semakin banyak produk Indonesia yang merambah banyak negara yang jauh lebih jauh seperti Eropa, Amerika, Amerika Selatan, juga Afrika. Oke, pada kali ini saya akan mereaksi satu video seperti judulnya. Jadi sebelum itu saya ingin mengucapkan, saya Rusdi Rusli mewakili seluruh rakyat Malaysia yang mengucapkan salam persaudaraan, salam cinta damai, salam toleransi buat sahabat saya yang sedang menonton di Indonesia ataupun di mana-mana negara pun. Semoga kita tetap sehat dan saling mendukung dalam hal-hal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Guys, pada Akan ulas deretan brand atau produk lokal Brand atau produk lokal. dikira berasal dari luar negeri. Siap. Penasaran? Yuk langsung aja kita simak videonya. Langsung aja guys. Daripada channel Agra Media Channel. Pertama, Polytron. Ini apa nih? Sepeda ya? Kebanyakan dari Sobat Agramedia mungkin menganggap bahwa brand produk elektronik ini berasal elektronik. dari luar negeri. Produk elektronik. Ya, Polytron adalah perusahaan elektronik asal Indonesia yang terbukti mampu bersaing dengan brand global. Semua aktivitas produksi produk Polytron memiliki mulai 60 dari hak pembuatan, cipta. perakitan, desain produk hingga pengembangan dilakukan di TV perusahaan yang berlokasi di Jawa Tengah, tepatnya di Kudus. Polygon. Ini sepeda. Saya pernah nonton videonya. Saya pernah lihat sepedanya nih guys. Para Polygon. pecinta olahraga goes atau sepeda pasti tidak asing dengan brand Polygon. Merek tersebut memang dianggap sebagai produsen sepeda dengan kualitas tinggi dan salah satu yang unggul dalam industri tersebut. Wah. Tahukah Sobat Agramedia jika Polygon adalah brand asli Indonesia yang berasal dari Sidoarjo, Jawa Timur? Polygon adalah orang Jawa Timur. dari Inserasena, perusahaan yang telah mengembangkan produk sepeda sejak tahun 1989. Wah, produk sepeda. Apa nih? Iger. Oh, ini tas ya? Eiger penambah Eiger. daftar produk lokal yang berhasil bersaing negeri dan dianggap brand dari luar negeri. Karena Eiger memenuhi berbagai macam kebutuhan peralatan dan perlengkapan gaya hidup bagi penggiat atau pecinta alam terbuka. Jeko. Ini yang kopi-kopi ini ya? Ini saya sering minum di Indonesia. Tidak sedikit yang makan donat dan menganggap bahwa Jeko Donat di Malaysia juga ada. Brand makanan asal negeri orang. Dengan nama yang terkesan classy dan asing tersebut, siapa yang menyangka bahwa Jeko merupakan brand asli dari Indonesia. Wah, keren. Brandnya pertama kali didirikan pada tahun 2005 di Supermall Karawaci oleh Johnny Andrean yang juga seorang pakar penata rambut ternama di Indonesia. Wah. Di masa pendiriannya, Johnny melakukan impor biji kopi asal Italia dan mempercayai perusahaan roasting di sana guna melakukan pengiriman berbagai biji kopi. Di Malaysia juga ada ini. Pendistribusiannya membutuhkan waktu Jeko. 2 hingga 3 bulan. Johnny berusaha untuk melakukan roasting sendiri pada biji kopi lokal. Excelsior. Ini apa nih? Ini komputer ya? Apa? Excelsior merupakan brand minuman yang terkenal di kalangan penikmat kopi. Dengan kafe minuman guys. Ala Western, Excelsior seringkali dikira sebagai brand dari luar negeri. Faktanya, brand minuman tersebut masih bergabung dengan merek kopi lokal yaitu Kapal Api. Kapal Api. Excelsior hanya mempunyai satu gerai kaca Starbucks ya. Baca Jeko juga. 1991. Mineral. Oh, ini
Rasanya di Malaysia juga banyak ini. Hesley Mineral sebenarnya adalah merek dagang air mineral pegunungan yang diproduksi oleh PT Mayora. Di Malaysia ada ini guys. Le Mineral diluncurkan pertama kali di tahun 2016 dan diproduksi di Sukabumi, Makassar, dan Pasuruan serta. Begitulah guys produk-produk Indonesia yang berhasil menguasai pasar di dalam negeri maupun di luar negeri. Bahasa Indonesia merupakan produk lokal yang hebat. Tapi kita perlu juga memiliki banyak produk ekonomi kita yang menguasai pasar Indonesia. Semakin orang Indonesia pintar, ulet, dan kreatif, niscaya semakin banyak produk lokal yang berkembang. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.